with your smile. Like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Darwan MS Channel yang berbagi informasi seputar dunia otomotif dan seputar servis mobil tentunya ya. Seperti biasa sebelum lanjut video jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu kita mengembangkan channel kita bersama ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update video terbaru dari kita ya. Hari ini kita baru bisa bikin video vlog lagi untuk kegiatan servis berkala nih ya. Untuk ini ada unit Toyota Velfire nih. Nah, ini kita jadwal pertama ya. Jadi udah booking beberapa minggu lalu. Jadi baru hari ini kita bisa set jadwal. Jadi untuk teman-teman yang WA atau masuk WA untuk booking servis agak slow respon, kitanya mohon maaf. Memang kita sambil kerja jadi agak slow respon. Tapi pasti nanti dibalesin satu persatu ya. Oke, jadi ini kita lanjut aja ya. Pertama kita general check dulu kondisi si mobil Toyota Velfire ya. Kalau enggak kita coba langsung datengin aja mobilnya ya. Nah, yuk kita datengin ya. Jadi ini kilometer kurang lebih di 90.000 ya. Nanti kita general check kondisi ruang bakar, kondisi busi. Nanti kita cek juga air coolant, LLC, fan beltnya juga, sistem pengisiannya, filter udaranya, cek aki juga, sama nanti kita cek pastinya motor fan ya, karena motor fan ini biasanya usia pemakaiannya dia ada potensi bisa mati mendadak. Biasanya ditandai dengan oblak dulu motor fan-nya ini nih. Ya nanti kita coba cek general report dan kita coba cek bongkar businya. Biasanya sih kalau untuk mesin 2 ZFE ini seal cover valve, seal businya itu rembes ya karena usia pemakaian. Dan biasanya covernya juga nggak cuma seal biasa rembes, itu dari bahan si cover valve-nya itu biasanya dari babet jadi kurang bagus ya kalau untuk jangka panjang pasti ada korosi juga. Nah ini kita coba cek. Itu ada rembesan ya, rembesan oli, ini yang ke busi. Ini potensinya seal businya udah rembes nih, karena daya pemakaian, daya sekatnya itu seusianya namanya seal karet kena panas ya bertahun-tahun pasti daya sekatnya berkurang. Jadi dia agak rembes, makanya businya basah nih ya. Tapi bukan basah karena ini ada kebocoran di head cylinder ya. Jadi kemungkinan besar di seal cover valve-nya nih. Nanti kita coba report ke usernya ya. Kalau efek biasanya kalau masuk ke ruang busi, biasanya itu dia nanti jangka panjang berebet, lama-lama koilnya mati ya, lemah, bisa juga potensi. Oke, nanti kita coba lanjut general check-nya, sementara kita cek sistem rem juga nih ya. Nanti kita bongkar, kita bersihin ya. Terakhir ini reportnya udah pernah ganti balan sersap di kita juga, jadi ini kita return job untuk pekerjaan servisnya ya. Kalau untuk area kaki-kaki nih nggak ada yang bocor ya, shocknya. Terus ini paling ya stoppernya aja udah mulai bukan rusak sih, memang karet sejenis karet semuanya pasti ada usianya. Ini agak robek tapi nggak masalah. Long terot, end terot nanti kita cek, terus kita cek rem nantinya ya. Ini tebel sih biasanya, ntar kita bongkar juga nih ya. Oke, sekarang lagi proses untuk pembersihan
ruang bakar. Jadi mesinnya ini kita panasin, lalu kita kasih bahan cairan untuk pembersih, nanti kita vakum. Nah, ya kurang lebih direndam 5 sampai 10 menit ya. Kalau lebih dari 10 menit nggak disaranin. Karena nanti ada potensinya biasanya kalau terlalu lama kurang bagus juga. Oke, nanti kita coba lanjut lagi ya untuk proses. Lanjut lagi nih ya, ini sekarang lagi kita videoin untuk proses pengangkatan kerak-kerak karbon ya. Nah, ini tadi kita udah rendam kan ruang bakarnya selama kurang lebih 10 menit. Terus cairannya kita vakum ya, kita sedot. Dari silinder nomor 1, 2, 3, sampai 4 nanti kita vakum. Gitu. Nah, itu kerak-keraknya tuh kelihatan nggak tuh, angkat. Dan gerakin itu deh. Suaranya terlalu keras ya, anginnya ya, dari jauh mungkin. Ntar coba kita lihat, kita tampung kerak-kerak karbonnya itu nanti sampai selesai ya, sampai nomor 4 nanti kita kasih lihat seberapa kotor sih ruang bakarnya. Nah, bicara dengan berkaitan ruang bakar, biasanya itu pembersihan itu per 10.000 atau 6 bulan ya. Jadi disarankan memang kalau dihitung 1 tahun berarti ya minimal 2 kali ya untuk pembersihan ruang bakar gitu. 3 bulannya biasanya disaranin ganti oli mesin aja. Karena ini kilometer 90.000 ya. Jadi sebelumnya udah 80.000. Kita mau informasikan kalau servis berkala 80.000 termasuknya servis berkalanya servis berkala besar. Jadi ada beberapa cairan yang memang mesti disaranin ganti seperti air coolant ya, air radiator, filter udara, minyak rem ya. Terus cek rem juga pastinya, karena di range kilometer itu pasti ada penipisan. Kalau tadi kan kampas remnya tuh masih bagus ya. Nah, terus selain air radiator, V-belt juga mesti dicek juga, motor fan juga, throttle dibersihkan, busi biasanya kalau untuk non iridium per 20.000 diganti juga. Kalau ini kan iridium nih, nah di 100.000 baru diganti gitu. Kotor nggak, Ri? Lumayan ya. Oke, nanti coba kita lihat seberapa kotor biar ditampung dulu di tabung vakumnya. Nanti kelihatan untuk bahan bakarnya seberapa kotor. Biasanya kalau dia terlalu kotor bikin kerak-kerak karbon itu kan tertumpuk. Nah, itu biasanya bikin boros, tenaga kurang responsif ya. Itu bisa mempengaruhi banget kalau untuk kinerja performa mesinnya. Gitu. Nanti kita coba lihat, kita lanjut lagi ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Ini video penutupan kita. Servis berkalanya udah beres ya. Jadi sekarang lagi treatment hidrogen karbon clean untuk pembersihan exhaust katalitik. Terus ada beberapa catatan ya. Nanti kita info ke customernya. Jadi seal cover valve, seal busi ada rembesan ya. Potensinya nanti next service bisa diganti. Filter udara tadi kita udah ganti karena kondisinya udah kotor ya. Kondisi filter udaranya ini kita udah ganti sama yang baru ya. Terus nanti next service-nya kan kita nggak tahu historinya oli transmisi matingnya udah pernah diganti atau belum. Biasanya kan pergantian per 40.000 atau kelipatan. Nanti disaranin aja di kilometer 100.000 next service ganti busi, seal cover valve, terus oli transmisi matic sama motor fan tentatif aja ya, karena itu ada potensi oblak sedikit tapi masih toleransi batas aman. Nah, sekarang kita lihat nih seberapa kotor. Tadi kan kita udah vakum nih kerak karbonnya. Nah, kita lihat seberapa kotor ya untuk ruang bakar nih. Ibu Kari, tuh mampet tuh, nggak langsung turun, jadi keraknya terlalu banyak ya. Mampet, waduh. Ya, itu tumpukan kerak-kerak karbon ya. Nih, banyak, lumayan. Bukan lumayan, ini udah termasuknya kotor ya. Jadi memang harus secara berkala untuk pembersihannya. Jadi kita full treatment untuk pembersihan ruang bakar, kita vakum, terus pembersihan exhaust katalitik kita hidrogen. Jadi dengan harapan hasil servisnya dengan maksimal ya. Nah, ini kita setting. Nah, untuk teman-teman yang profesi boleh kalau emang mau alat hidrogennya nanti bisa kontak ke kita untuk
pembuatan dan pembelian nanti bisa link di deskripsi, bisa WA saya ya. Nanti kita bisa komunikasi. Jadi cara sistem kerjanya itu alat itu menghasilkan gas hidrogen. Gasnya itu nanti disirkulasiin ke ruang bakar, nanti ada pembakaran kan dengan percikan bunga api listrik dari busi. Nah, itu nanti dibakar ya. Jadi ada ledakan yang rontokin kerak-kerak karbon. Biasanya efeknya ke knalpot belakang, nanti ada air atau mungkin kotoran setelah proses treatmentnya ya. Nanti udah mulai ada air ya. Tuh kotor-kotornya nanti kita akselerasi kalau sudah selesai treatment hidrogen. Selama proses treatment kita sekalian cek scan health data ya, karena tadi kita udah beberapa lepas-lepas soket, pembersihan throttle body, jadi kita harus kalibrasi ulang. Nah, ini kita udah masukin OBD kita, onboard diagnostik kita ya, terus kita udah mau interface ke scanner kita masukin. Nah, jadi ini mobilnya mobil Asia ya. Kita cari Toyota di sini. Toyota. Oke. Nah, sekarang lagi koneksi ya. Dia via Bluetooth. Jadi interface antara scanner kita sama sistem ECU-nya. Ini sekarang lagi loading untuk scan health datanya nih. Tuh ya, kita cek report. Jadi nanti kita fungsinya scanner ini mendeteksi ya, misalkan ada gejala-gejala abnormal atau historical, jadi kita bisa clear, kita hapus untuk data trouble code-nya. Bukan berarti kita hapus sistem ECU-nya, enggak, kita membersihkan aja. Ini fail fire ya. Terbaca 92.388 kilometernya, sama kita scan health data. Nah, lagi proses screening, dia agak menunggu. Agak lumayan karena sampai 100% ya. Ini termasuknya mobilnya rapi juga ya, terawat, enak, adem, suaranya standar. Terakhir reportnya ganti brake pad belakang sama balancer sub kemarin. Historical service-nya di kita. Nah, kita health report ya, semua sistem kita cek. Dari sistem ECU, airbag, ABS ya, power steering ya. Ini udah pakai motor ya power steeringnya, jadi EPS, electronic power steering. Jadi pada saat memang kecepatan tinggi, sistem ECU-nya, EPS-nya itu memberatkan setir. Jadi bukan diberatin, memang udah ada hitung-hitungan ya durasi untuk keberatannya ya. Dari 39% sampai 100%, engine-nya no fault. Ya biasanya kalau ada fault dia merah nih. Sama kita udah kalibrasi tadi untuk throttle body-nya, karena pembersihan throttle body nanti biasanya RPM-nya tuh tinggi. Nah, RPM stabil standar tuh di bawah 1000 ya, range-nya 750 sampai 800 RPM. Sepertinya bagus nih. Ya, jadi kita aman, nggak ada fault dari semua sistem. Tuh. 91%, 66%, 100%. Nah, semua normal ya, fault-nya kosong, jadi aman. Oke, mungkin itu saja ya untuk share video berkala servis Toyota Velfire hari ini. Nanti kita mau rapi-rapi dulu karena masih ada job lagi nih. Kita langsung meluncur ke jadwal yang kedua. Jadi kesimpulannya mobil ini terawat, paling nanti next service-nya berkala lagi aja. Ada beberapa memang part karena usia ya, kayak sil-sil, karet-karet itu memang kita nggak bisa prediksi berapa lama kuatnya, tapi karena usia udah puluhan tahun mungkin ya, bisa 5-10 tahun, nah itu sarannya diganti kayak seal cover valve, seal busi. Oke teman-teman, makasih banyak ya yang udah nonton sampai akhir. Saya akhiri videonya, semoga sehat selalu. Oh iya, satu lagi, yang mau booking service, nanti bisa lihat link di deskripsi, nanti itu ada link WA, langsung kontak aja ke kita ya. Makasih banyak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.